Baiklah, jika ada kata-kata aku bisa mengubah dunia, percaya enggak? Enggak percaya? Sama. Saya juga enggak percaya pada awalnya. Dan mungkin kita mengatakan bahwa orang yang mengatakan demikian ini hanya slogan atau orang-orang yang sok tahu. Tapi setelah mengalami belajar yang sesungguhnya, sukses maupun gagal ternyata bisa juga loh kita percaya dengan kata-kata tersebut. Bagaimana caranya? How to way? Nah, sekarang perhatikan. Kamu bayangkan ada 3 remaja yang duduk di pinggir danau. Mereka menggunakan kacamata dengan warna yang berbeda, yaitu hijau, biru, dan hitam. Si kacamata hijau bilang, "Wah, bagus ya warna danaunya hijau." Kemudian komentar yang berikutnya dari temannya, "Buta kamu ya, orang danau biru kok dibilang hijau." Beda lagi dengan orang yang memiliki kacamata hitam. Orang memiliki kacamata hitam, dia akan sangat bingung, anak-anak. Kalian ini ngomong apa? Cuaca mendung kayak begini kok dibilang bagus. Oke, terlepas dari itu semua, bagaimana? Bukankah cara pandang yang berbeda akan membuat cara berpikir yang berbeda, kan? Nah, anak-anak, kalau kita ada teman atau ada anak yang kita anggap pintar, kemudian kita nanya nih sama mereka, menurut kamu fisika itu bagaimana? Oh, asik banget. Atau anak yang di peminatan IIS, kalau kalian bertanya, bagaimana pelajaran geografi? Loh, geografi itu seenak-enaknya pelajaran, subhanallah gitu. Kamu akan berpikir, apa enaknya pelajaran itu? Nah, sekarang kita harus bisa bilang bahwa baik fisika, geografi, matematika itu bikin hidup lebih hidup lagi. Bagaimana bisa? Nah, untuk itu kalian harus tahu bahwa berpikir itu harus dengan strategi yang ampuh. Nah, ampuh sendiri itu punya singkatan, anak-anak. A. Ambil kesempatan. Kamu perlu melihat dunia yang akan kamu jalani sebagai kesempatan yang harus kamu manfaatkan. Karena pas kesempatan gak kamu ambil, maka akan menjadi kesempitan yang ada. M. Mantapkan motivasi kamu. Kamu perlu membekali diri dengan motivasi yang mantap setiap langkah yang kamu jalani. P. Pelajari keterampilan. Artinya, modal lain dari yang gak kalah pentingnya adalah keterampilan yang bisa bikin kamu terlihat expert atau ahlinya dalam menguasai keterampilan yang mungkin saja orang lain sebenarnya punya, tapi mereka enggak mempercayai keterampilan mereka itu sendiri. Usaha optimal. Kamu akan mengalami kegagalan maupun kesuksesan, tapi yang paling penting bukan hasil yang gagal atau sukses, tetapi kalian sudah melakukan upaya optimal. Dari upaya optimal itu, kalau kalian sudah melakukan usaha atau upaya, kamu secara tidak langsung itu sudah mampu mempelajari. Kemarin kegagalannya di sini, kemarin kurangnya ini, kemarin lebihnya ini, maka kalian akan ambil itu sebagai keyword untuk menjalani berikutnya, upaya berikutnya. Ingat, usaha yang optimal akan memberikan kesuksesan kepada kalian, terlepas dari sukses itu sesuai ekspektasi kalian atau belum. Tinggal semuanya bisa diubah dengan kuncinya. Terakhir dari kata ampuh adalah H, berarti hidup seimbang. Ketika kalian hidup seimbang, maka segala sesuatu akan dijalani lebih tenang. Kalian tidak hanya harus memahami apa yang kalian yakini, akan tetapi kalian wajib mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, ketika kalian menjadi hamba Allah atau Abdullah, berarti kalian sedang membangun apa yang disebut dengan hablum minallah. Dan saat kalian membangun hablum minallah dengan cara
kalian akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik kepada hablum minanas, kepada manusia yang lain atau kepada makhluk yang lain, dengan hewan, dengan tumbuhan dan lain sebagainya. Saat kalian melakukan hubungan baik dengan manusia, maka inilah yang disebut dengan keseimbangan, dan kalian akan menjadi role atau model manusia paripurna yang akan datang. Dan seperti yang sebelum-sebelumnya, kalian harus bisa menginspirasi untuk kedepannya agar orang lain bisa melakukan energi positif bagi dirinya dan bagi orang lain lagi. Inspirasinya tentu saja berasal dari kalian. Hashtagnya tetap stay at home.